Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Untuk bab yang selanjutnya, pertemuan seni budaya, materinya tentang seni teater modern. Secara etimologis, pengertian kata teater adalah tempat atau gedung pertunjukan. Sedangkan jika dilihat dari makna istilah, kata teater berarti segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk konsumsi para penonton atau penikmatnya. Istilah teater juga dapat diartikan dalam dua cara, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, teater diartikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas, serta disaksikan oleh banyak orang dan berdasarkan naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater juga diartikan sebagai segala adegan peran yang ditunjukkan di depan orang banyak. Dapat berupa ketoprak, dagelan, ludruk, wayang, janger, memanda, sulap, sintren, akrobat, dan lain sebagainya. Perbedaan teater dan drama. Nah, kalian harus bisa membedakan. Istilah teater seringkali dikaitkan dengan drama. Kedua hal ini dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dan identik. Pada prinsipnya, istilah teater dan drama adalah kedua istilah yang berbeda. Drama adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu draumai, yang artinya bertindak atau berbuat, serta dalam bahasa Prancis dari kata dram, yang berarti menjelaskan tingkah laku kehidupan kelas menengah. Dari penjelasan ini, dapat kalian ketahui mengenai perbedaan teater dan drama. Teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang hendak dipentaskan. Jadi, hubungan keduanya adalah teater menjadi visualisasi drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung serta disaksikan oleh para penonton. Dapat dikatakan pula, drama adalah bagian atau salah satu unsur teater. Fungsi teater. Teater sebagai sarana upacara. Teater pada awalnya hadir sebagai sarana upacara persembahan kepada dewa Dionysos, serta sebagai upacara pesta untuk dewa Apollo. Fungsi teater untuk kepentingan upacara ini tidak memerlukan penonton. Penonton teater ini sudah menjadi bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia, seni teater yang dijadikan sebagai sarana upacara juga dikenal sebagai teater tradisional. Teater sebagai media ekspresi. Teater termasuk bentuk seni yang berfokus utama pada laku dan dialog. Dalam praktiknya, para seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan juga dalam ucapan-ucapan. Teater sebagai media hiburan. Teater juga berperan sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, sebelum pementasan teater dilakukan, harus terdapat persiapan dengan usaha maksimal. Dengan begitu, diharapkan para penonton akan terhibur lewat pertunjukan yang digelar. Teater sebagai media pendidikan. Teater adalah seni kolektif. Hal ini
bahwa teater tidak hanya dikerjakan secara individual saja. Untuk mewujudkan seni teater, diperlukan kerja tim yang humoris. Apabila suatu teater dipentaskan, maka diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan pemain dapat tersampaikan pada para penontonnya, sebab umumnya manusia akan lebih mudah mengerti suatu nilai baik atau buruk melalui pertunjukan dibandingkan jika hanya membaca lewat sebuah cerita. Unsur-unsur teater ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur internal teater adalah unsur utama yang asalnya dari dalam teater itu sendiri. Jika tidak ada unsur utama ini, maka tidak akan ada pertunjukan teater. Yang kedua, unsur eksternal teater adalah unsur pendukung yang berasal dari luar teater. Tanpa adanya unsur pendukung, pertunjukan tidak dapat berjalan dengan sukses. Unsur internal teater. Yang pertama ada aktor, adalah pemeran utama dalam pementasan teater. Tugas aktor dalam teater adalah untuk menyampaikan jalannya cerita melalui ekspresi, gerak, dan suara. Yang selanjutnya ada naskah. Dalam seni teater, naskah disebut sebagai lakon atau arahan peran. Naskah menjadi panduan dari jalannya cerita bagi para aktor dan sutradara dalam melakukan pementasan teater. Pentas adalah salah satu unsur yang dapat dinikmati oleh para penonton, serta orang banyak. Pementasan adalah sebuah pertunjukan yang menyajikan estetika gerak, suara, ekspresi, dan setting dalam sebuah cerita atau drama. Ada sutradara, adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan semua unsur yang ada di dalam seni teater. Tanggung jawab sutradara meliputi mengarahkan aktor, membedah naskah, dan juga untuk memunculkan ide-ide terkait pentas teater. Ada kostum, adalah unsur penunjang bagi para aktor dalam melakukan pementasan teater. Kostum yang tepat dapat membuat watak aktor terkesan mirip sesuai perwatakan tokoh yang dibawakan. Ada unsur eksternal teater. Hanya ada satu, yaitu staf produksi, meliputi orang-orang yang berada di balik layar teater yang berperan untuk mendukung jalannya pementasan. Staf produksi terdiri dari manajer, tingkat produser atau pimpinan produksi, hingga staf-staf yang ada di bawahnya. Tugas masing-masing staf produksi berbeda-beda sesuai dengan porsinya. Seni teater modern adalah jenis seni teater yang sudah menggunakan pakem seni teater tradisional. Teater modern tumbuh dan berkembang dengan mendapat pengaruh perkembangan dari seni teater barat atau dramaturgi. Dapat dikatakan bahwa seni teater ini sudah memiliki struktur dan dialognya pasti serta mengikuti naskah. Jalan ceritanya pun juga mutlak ditentukan oleh sutradara. Teater modern telah menghilangkan sisi tradisi sehingga lebih menonjolkan sisi hiburan. Ciri-ciri seni teater modern bertujuan sebagai hiburan dan mendapatkan apresiasi saja, menggunakan bahasa nasional di dalam dialognya. Pertunjukan diselenggarakan pada pentas tertutup dengan menggunakan panggung serta
segala properti pendukungnya, berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Kebanyakan dialog sesuai dengan naskah, namun tetap boleh untuk diimprovisasi. Contoh seni teater modern yang banyak dijumpai di masyarakat adalah drama, operet, dan drama musikal. Terima kasih. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.